Sobat muda, beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan di media sosial tentang Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara pada tahun 2024 mendatang. Ya, ibu kota negara atau IKN akan mulai pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun depan. Sobat muda, nantinya Jakarta hanya menjadi pusat perekonomian Indonesia seiring dengan perpindahan pemerintahan ke Nusantara. Pembangunan mega proyek IKN terus menjadi sorotan loh Sobat muda. Kota yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia ini, pembangunannya terus berkembang dan di tahun 2023 inilah pembangunan infrastruktur mulai dilakukan. Namun Sobat muda, tahukah kamu, sebelum perpindahan IKN Nusantara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sudah ada berbagai usulan terkait pemindahan ibu kota dari para pemimpin Indonesia terdahulu. Bahkan sejak sebelum pemerintahan Jokowi, telah muncul beberapa kota yang pernah dilirik untuk menjadi ibu kota Indonesia. Penasaran kota apa saja? Yuk ikuti terus tim @Indonesia. Sobat muda, kota pertama yang pernah dilirik untuk menjadi IKN adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Usulan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini adalah ide dari Presiden pertama Indonesia. Ya, kala itu Insinyur Soekarno sedang meresmikan kota ini, tepatnya pada tahun 1957, dan mempertimbangkan bahwa kota ini cocok menjadi calon pengganti Jakarta pada masa mendatang. Namun sayang Sobat muda, keadaan ekonomi Indonesia kala itu kurang baik, apalagi untuk melakukan pembangunan. Hingga akhirnya Soekarno lengser pada tahun 1965, rencana pembangunan dan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya tidak terlaksana. Kandidat kedua adalah Jonggol di Jawa Barat. Ide Jonggol menjadi pengganti ibu kota negara lahir pada era pemerintahan Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Kala itu, pertimbangan utamanya adalah lokasi yang relatif dekat dengan DKI Jakarta, yaitu berjarak kurang lebih 40 km. Namun, lagi-lagi wacana tersebut harus diurungkan karena pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia termasuk Indonesia yang akhirnya berbuntut pada terjadinya peristiwa 1998. Sobat muda, kota terakhir yang sempat menjadi usulan ibu kota negara adalah Purwokerto, Jawa Tengah. Berdasarkan data dari buku saku IKN di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ada skenario bahwa Indonesia akan memindahkan pusat pemerintahan keluar Jakarta atau tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun pembangunannya benar-benar dimaksimalkan. Kenapa kota Purwokerto dipilih? Kala itu Purwokerto dinilai memiliki lokasi yang bagus, infrastruktur yang mendukung, serta iklim daerah yang nyaman. Bahkan kawasan Baturaden di kaki Gunung Slamet pernah diusulkan menjadi kawasan Istana Presiden. Namun bernasib sama seperti lokasi-lokasi terdahulu, rencana pemindahan ibu kota ke Purwokerto tidak terlaksana dan Jakarta tetap dipertahankan menjadi ibu kota negara. Nah, Sobat muda, setelah membahas kota yang pernah diusulkan menjadi IKN, tim Indonesia akan mengajak kamu melihat gambaran IKN Nusantara. Memiliki luas 256.142 hektare, IKN Nusantara akan dibagi menjadi 3 kawasan loh Sobat muda. Kawasan pertama yaitu kawasan pusat pemerintahan seluas 6.596 hektare. Wilayah ini nantinya akan menjadi lokasi pemerintahan nasional dan smart government serta area perkantoran loh Sobat muda. Kita beralih ke kawasan barat IKN yang akan dibangun di atas lahan seluas 56.180 hektare. Rencananya, kawasan ini akan menjadi lokasi perkantoran, bisnis, pusat pengembangan bakat, hingga perguruan tinggi. Nah, Sobat muda, kawasan terakhir ada di timur IKN dengan luas 199.962 hektare. Sama seperti kawasan IKN Barat, wilayah yang lebih luas ini juga menjadi lokasi perkantoran, hotel, dan area pertemuan, sidang, atau rapat.
Nah, untuk sobat muda yang masih penasaran dengan wilayah yang menjadi ibu kota baru Indonesia ini, tepatnya di titik nol ibu kota negara yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sobat muda, Kabupaten Pasir Penajam Utara memiliki luas wilayah 3.333 km persegi. Tidak hanya itu, membahas tentang kepadatan penduduk, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini ternyata memiliki jumlah penduduk yang relatif rendah. Ya, tercatat pada tahun 2020 saja, jumlah penduduk di kabupaten ini baru mencapai 178.681 jiwa. Sobat muda, for your information, Presiden Joko Widodo juga menargetkan dapat melakukan upacara Hari Kemerdekaan di Nusantara. Wah, jadi tidak sabar ya Sobat Muda ingin melihat bagaimana keseruan upacara peringatan 17 Agustus 1945 yang biasanya dilakukan di Istana Negara Jakarta, nanti akan dilakukan di Nusantara.